Wihara Samakida, dan juga para umat, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ucapkan selamat pagi. Pujian Guru Buddha, Namo Buddhaya. Mari kita beranjak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Prawo ca dewato ca Samputicha Katamita Halena Dhamma Sawana Etan Manggala Dhamma. Memiliki rasa hormat, berendah hati, puas atas apa yang dimiliki, ingin beri baik orang, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Salatu, salatu, salatu. Ibu bapak, saudara-saudari, selamat pagi dan hari ini ulang tahun 27 April 28 maksudnya. Salah satu saya itu senang sekali pada pagi hari ini bisa hadir memenuhi undangan mengurus Wihara Samakida. Ini adalah kali pertama saya hadir mengisi puja bakti umum. Dulu sekali saya diundang oleh pengurus ketika masih di Ruko sana, dan biasanya yang mengundang itu pengurus muda-mudi. Hari ini saya diundang dan kali pertama saya menyampaikan uraian di puja bakti. Ibu bapak saudara-saudari, saya memperhatikan perkembangan wihara ini, ya, walaupun dari jarak jauh, ya. Termasuk saya juga mendengarkan, ya, menyimak yang minggu lalu Romo Kartika sampaikan, ya. Bagus sekali apa yang beliau sampaikan, dan ini merupakan satu perbedaan yang positif. Kenapa? Karena pengurus berusaha merekam, ya, melakukan perekaman, dan nanti akan disiarkan di waktu yang lain, sehingga pesan Dhamma yang barangkali tidak didengarkan atau belum didengarkan oleh para umat yang hadir, mereka dapat mendengar. Kalau Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan dan ingin dapat lebih jelas dari apa yang pernah disampaikan, bisa kembali memutar, melihat channel dari Wihara Samakida di YouTube-nya. Bapak Ibu saudara-saudari, perkenalkan nama saya Suhendri. Saya orang Tangga. Saya tinggal di Karawaci. Biasanya sehari-hari saya bekerja di daerah Jakarta Barat. Saya bekerja di sekolah Buddhist Narada School. Ya, rasanya tidak terlalu jauh dari sini, di Jakarta Barat. Biasanya kalau sore hari saya bersama satu kampus di daerah Karawaci untuk menjadi salah satu tenaga pengajar di sana, menjadi salah satu dosen. Di luar itu biasanya saya tidak menceramah, termasuk menceramah. Bapak Ibu saudara-saudari, dan pada hari ini kesempatan yang baik kita bisa hadir melakukan puja bakti. Seperti apa yang Romo Kartika minggu lalu sampaikan,
sesungguhnya banyak pilihan untuk melakukan berbagai hal di hari Minggu. Bahkan beliau bertanya, lebih banyak orang di mall atau di wihara? Seperti itu. Saya masih. Dan jawabannya memang benar. Banyak orang memilih barangkali tidak puja bakti. Tapi kita adalah orang-orang yang memang mempunyai keyakinan yang kuat. Saya katakan, mempunyai keyakinan yang kuat dan mempunyai kesadaran untuk hidup lebih baik. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan uraian tentang bagaimana penerapan ajaran Buddha dalam keseharian. Biasanya saya juga suka mengajak istri saya, ya, kalau puja bakti, ya, istri anak saya ajak satu bulan, ya, kalau ceramah baik di desa maupun di kota. Dan satu bulan itu pasti saya kalau terima undangan ada juga ke desa-desa, ya, sampai ke Sipak, ya, ke daerah Parung. Kalau ke daerah Manggarai Utara bisa ke daerah Kampung Melayu, ya, ke dekat Tanjung Pasir, Tanjung Melayu. Hari ini saya ceramah ke kota bahasanya. Ya. Ibu bapak saudara-saudari, ceramah ini pernah juga saya sampaikan di wihara. Dan ada dasar kenapa saya ingin menyampaikan judul ini. Suatu hari saya diminta untuk ceramah oleh satu komunitas Buddhis. Ceramahnya kepada masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya. Namun lokasinya cukup jauh. Mereka mengambil lokasi di daerah Puncak, tepatnya di Kayagata Sakti. Waktu itu saya menyampaikan uraian ini di Kayagata Sakti. Apa yang mereka lakukan sangat positif, karena mereka berharap yang hadir ini mempunyai dasar yang cukup kuat untuk belajar ajaran Buddha. Karena banyak umat yang belum mengetahui sesungguhnya ajaran Buddha itu apa. Makanya pada pagi hari ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang ajaran Buddha itu seperti apa. Ini sangat dasar, ya. Kepada Bapak Ibu yang barangkali pertama kali hadir mengikuti puja bakti, ini menjadi bagian untuk mengingatkan kita betapa luar biasa Buddha. Yang kedua adalah tujuan kita belajar ajaran Buddha itu untuk apa. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk penerapan ajaran Buddha dalam keseharian. Dan yang keempat, bila waktunya cukup, boleh kita melakukan diskusi apa yang menjadi penerapan ajaran Buddha dalam keseharian kita. Seperti itu. Ya. Saya sama dengan Bapak dan Ibu, umat Buddha yang mau maju, yang mau lebih baik hidup. Jadi walaupun saya sekarang duduk sebagai penceramah, suatu hari bisa jadi Bapak dan Ibu yang menyampaikan khotbah, saya yang mendengar. Ya, tidak ada yang lebih bijaksana. Saya kata kita semua sama-sama umat Buddha yang ingin belajar. Dan uraian pada pagi hari ini pun sesungguhnya untuk saya, karena saya pun ikut mendengar. Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan awali dengan tadi apa yang mau saya sampaikan mengenai kenapa komunitas ini ingin saya menyampaikan ajaran yang memang sederhana. Beliau mengatakan, Romo kalau bisa sampaikan yang mudah dimengerti, yang mudah diterapkan. Lalu saya ingat sama satu cerita. Dulu saya pernah diundang ke lembaga pemasyarakatan. Saya diundang ke lembaga pemasyarakatan, saya hadir menyampaikan uraian. Dan biasanya di sini kalau pernah ada yang ke lapas, ya, biasanya pakai pemeriksaan. Betul ya? Pakai pemeriksaan. Pada waktu itu saya ingat saya ceramah di lapas wanita. Kalau di lapas wanita, kalau panggilannya tidak terlalu ketat karena perbedaannya sangat jelas. Tapi kalau saya ceramah di lapas pemuda, di Tangerang juga ada lapas pemuda,
itu cukup banyak pemeriksaan. Tapi kalau di lapas wanita ini tidak terlalu ketat, dalam arti apa? Karena jelas mereka semua wanita yang ada di sana, sipirnya juga wanita dan laki-laki kan berbeda. Saya menyampaikan uraian, setelah saya menyampaikan uraian tiba waktunya diskusi. Kita buat lingkaran, gitu kan. Tanya kabarnya masing-masing, dari mana asalnya, ya. Dan mereka juga ada yang bercerita, misalnya masalahnya apa sehingga bisa sampai sini. Sudah saya dengarkan, ada salah satu pembimbingnya di luar lapas juga yang ngajar saya cerita. Ya, sekarang ini umat kita berkurang. Kenapa berkurang? Saya tanya gitu tadi. Ada beberapa hal gitu. Ini menjadi bahan diskusi dan renungan juga. Karena bukan berkurang mereka bebas, tapi mereka berpindah. Saya sampaikan mereka berpindah. Karena biasanya kalau mereka melakukan ibadah itu satu waktu. Kalau misalnya hari Selasa, semua ya, yang agama berbeda pun sama, puja baktinya sama, harinya sama, jamnya sama, dan lokasinya tidak terlalu jauh. Dan mereka memiliki kebebasan untuk melakukan ibadah di manapun. Walaupun KTP-nya mungkin KTP-nya A, dia boleh nggak ke tempat lainnya? Boleh. Terus saya tanya, oh begitu ya, kenapa bisa begitu? Ya. Lalu mereka jelaskan. Dan saya sampaikan ini bukan untuk menjelek-jelekan satu orang, malah untuk introspeksi diri, ya, baik untuk saya maupun untuk umat bahkan pengurus. Lalu mereka menyampaikan ada beberapa hal Romo yang membuat mereka pindah. Yang pertama adalah mereka pindah karena di tempat yang lain itu pelayanannya lebih baik, lebih ramah. Mereka disambut dengan luar biasa. Bahkan ditemani, didampingi. Kalau tidak mengerti tentang bacaan-bacaannya, mereka bantu. Ini kenyataan itu ya, Pak. Ya, saya banyak pergi ke wihara-wihara dan saya mengamati ini juga menjadi bahan introspeksi kita. Salah satu yang membuat mereka berbeda adalah saudara-saudara kita karena dari sisi pelayanan bisa jadi mereka lebih baik. Betul? Kita harus jujur, itu ya Pak. Bahkan ya, kalau misalnya wiharanya besar gitu kan, tidak ada yang di depan misalnya, orang bisa bingung. Misalnya ada lantai sampai lantai 4, lantai 5 ya, tidak ada di depan. Ya, tidak ada yang ibaratnya tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menyapa, orang bingung. Puja baktinya di lantai berapa? Jangan-jangan salah kamar gitu kan, salah ruangan gitu kan, seperti itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, selain pelayanan, keramahan, mereka juga memberikan perhatian. Ya. Walaupun saya pikir tidak terlalu signifikan, tapi bagi sebagian orang ini signifikan. Baik khususnya di desa. Setelah mereka puja bakti, mereka ada acara makan bersama. Ya. Dan makanannya itu bukan makanan yang seperti roti, makanan itu makanan berat. Pokok bento, ya saya sebut ya. Misalnya begitu ya, walaupun kurang pas. Dan mereka senang. Ya. Para umat di sana, ya. Mereka juga jarang, tidak setiap hari kan seperti itu. Seminggu sekali kalau dapat makanan berat mereka happy. Walaupun kalau kita di luar, ya yang namanya seperti itu sudah tidak lagi. Kita bisa beli sendiri, ya. Bahkan ya tidak begitu demikian lah, masa keyakinan ditukar-tukar dengan makanan. Tapi kenyataan demikian, mereka mau. Dan kenyataannya begitu. Kalau para penceramah yang hadir ke sana, ya, mereka
itu memang harus benar-benar saya katakan luar biasa. Bencana yang ada ke lapas itu datang sendiri, ya, dan mereka juga berpikir saya harus bawa apa, karena siapa yang membiayai? Kalau penceramahnya mungkin punya rezeki bahasanya, mereka bawa roti, mereka mungkin bawa nasi, gitu kan? Boleh nggak? Boleh, walaupun diperiksa, boleh. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat setelah puja bakti kita diskusikan, saya diskusi hal itu, yang diberikan air mineral, jelas. Sama apa? Sama roti. Dan mereka bisa membandingkan, mereka dapat makan dan itu yang kedua, ya, perhatikan. Apakah itu berpengaruh Romo? Ya. Itu kenyataan. Terus yang ketiga ada apa? Hiburan. Hiburan yang dilakukan saudara-saudara kita itu membuat mereka bisa dan nyaman. Bisa artinya apa? Mereka bisa mengikuti. Nyaman artinya apa? Mereka nyaman. Karena tidak semua umat Buddha itu pada level-level tertentu, ya, yang namanya hiburan itu nggak perlu. Tetapi di level-level awam, di level-level dasar yang namanya hiburan itu mereka perlu. Hiburan yang secara kasat mata artinya apa? Nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Bahkan ketika bersama-sama dilakukan doa, kita bisa melihat perbedaan. Kalau di wihara-wihara yang besar, kita bisa melihat ada alat musik seperti keyboard. Tapi kalau saudara-saudara kita itu bukan hanya itu, bisa jadi lebih lengkap. Keyboard, gitar, bahkan ada drum. Betul? Iya. Seperti itu. Dan mereka suka itu. Dan hiburannya mereka bukan hanya sekadar hiburan, mereka juga happy karena apa? Karena mereka mendapatkan bahagia. Kalau mereka ada masalah, mereka bisa datang kepada tokoh yang memang sangat dihormati. Bahkan saya pernah suatu hari ceramah di Serang. Bapak ini bertanya kepada saya, Romo, kenapa sih? Kenapa sih? Ini umat Buddha nih, kalau mau cerita susah gitu. Mereka membanding susah. Artinya apa? Sulit menemukan, ya, seorang figur yang bisa ketika umat Buddha ada masalah, mereka bisa menyampaikan masalahnya dan tokoh itu bisa memberikan beberapa alternatif solusi. Coba, ya, itu kenyataan. Kalau saudara-saudara kita mungkin, wah, ya, benar-benar bukan hanya apa sekedar, tapi mereka benar. Bahkan kalau zaman dulu ada yang namanya dibalik apa? Dibalik apa ya? Ada yang dibalik ya. Walaupun sekarang sudah jarang seperti itu, tapi ada masih tradisi itu. Nah, itulah yang membuat ini cerita mereka, yang membuat ada yang. Dan apa sih maknanya, Ibu Bapak? Bahwa sesungguhnya perhatian kita, termasuk pelayanan kita, dan ini bukan hanya PR satu dua orang, ini PR kita semua sebagai manusia. Kita harus lebih memperhatikan umat kita. Betul? Artinya apa Ibu dan Bapak? Yuk kita jalin keharmonisan, kita jalin hubungan-hubungan yang baik, kita perhatikan. Bahkan ada satu keluarga yang cerita sama saya, Romo, saya itu kebaktian tiap minggu, tapi ketika saya mengalami kedukaan, tidak ada perhatian. Mau minta tolong aja baca parita susah. Itu saya, dan saya merasa, iya ternyata masih banyak yang memang harus kita perhatikan. Ada wihara yang memang mungkin besar, mungkin cuek, mungkin pada tanda anak. Ya, kalau mungkin wihara yang masih kecil masih pada anak. Ya. Tapi kalau wihara yang sudah besar, kiri kanan nggak kenal siapa ya. Habis puja bakti pulang
sebetulnya. Yang wajar memang wajar, ya bisa jadi seperti itu. Makanya Ibu dan Bapak, penerapan ajaran Buddha dalam keseharian ini juga nanti akan ada kaitan. Betapa kita harus mempunyai perhatian, ya. Jadi mulai hari ini kalau misalnya Ibu dan Bapak ada yang merasa saya kurang diperhatikan atau kita sebagai pengurus kurang perhatian sama, kita perhatikan seperti itu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang kita mulai masuk pada ajaran Buddha itu seperti apa. Kalau saya melihat, ya, mendengar ajaran Buddha itu sangat luas ya Buddha Bapak, ya, sangat luas, banyak gak banyak, ya. Tripitaka itu sangat banyak. Di dalam Tripitaka dan Tripitaka itu mengandung hal-hal yang baik. Maka kalau ditanya apa ajaran Buddha itu, ajaran Buddha itu adalah ajaran mengenai kebenaran dan kebaikan. Pengurus undang para penceramah baik biku maupun pandita atau penceramah lainnya tentu ketika menyampaikan khotbah tidak lain dan tidak bukan menyampaikan kebenaran, dan tidak lain dan tidak bukan menyampaikan kebaikan. Makanya kalau misalnya saya ditanya ya sama tokoh saudara-saudara kita yang lain, ajaran Buddha itu ajaran kebenaran dan kebaikan. Ya, kalau ada yang membahas bukan kebenaran, bukan kebaikan, bisa jadi bukan ajaran Buddha. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian konsep baik dalam agama Buddha itu seperti apa? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, suatu perbuatan itu dikatakan baik bila tidak merugikan diri sendiri. Ya. Kemudian perbuatan baik juga dalam agama Buddha itu selain bisa dibantu positif. Nah, suatu perbuatan juga tidak merugikan makhluk. Kemudian suatu perbuatan juga boleh ditambahkan lagi positif. Ya. Tidak suatu perbuatan juga bermanfaat untuk diri sendiri dan suatu perbuatan juga bermanfaat untuk makhluk lain. Ya. Boleh dibantu ya. Sepertinya agak jauh. Ini konsep baik dalam agama Buddha. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak ingin tahu apakah perbuatan saya baik atau perbuatan saya buruk, coba kita cek melalui kriteria ini. Kemudian baik dalam agama Buddha juga secara mental sehat bila dilakukan dan diuji oleh para bijaksana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, itu secara mental sehat. Secara mental ini artinya secara batin. Tidak muncul keserakahan, tidak muncul kebencian, tidak muncul kebodohan batin. Dan orang bijaksana memuji orang yang melakukan kebaikan. Ini dia kriteria secara agama Buddha. Orang bijaksana mencela orang yang berbuat buruk. Perbuatan buruk secara batin, secara mental tidak sehat. Nah, kebenaran dalam agama Buddha seperti apa? Ya, kebenaran dalam agama Buddha adalah kebenaran yang membawa kebebasan. Bicara apapun Ibu dan Bapak, ujung-ujungnya kita berusaha ingin terbebas dari samsara, terbebas dari keserakahan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kebodohan. Itu bicara. Kemudian Ibu dan Bapak, inti ajaran Buddha kita sudah sering mendengar, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan berusaha membersihkan batin. Ini inti ajaran Buddha. Sekarang pertanyaannya, tujuan dari ajaran Buddha itu apa sih? Kita belajar. Ya, Keko Stephen bisa bantu. Kalau tadi kita sudah mengenal pengertian bahwa ajaran Buddha adalah ajaran tentang kebenaran dan kebaikan, maka arti atau makna tujuan belajar ajaran Buddha tidak lain dan tidak bukan, ya, boleh dibantu supaya kita jadi orang baik dan sesuai. Setuju?
kita belajar ajaran Buddha sedikit atau banyak, intinya apa sih? Supaya kita jadi orang baik di dunia ini, supaya kita jadi orang yang benar di dunia. Apakah jadi orang baik dan jadi orang benar itu mudah? Tidak mudah. Butuh proses, butuh latihan, butuh upaya. Kita salah satunya berkumpul di tempat ini supaya kita jadi orang baik dan jadi orang benar. Dan keputusan kita mau jadi orang benar, jadi orang baik adalah keputusan kita sendiri. Ya, seperti itu. Bahkan saya pernah mendapatkan satu cerita Ibu dan Bapak. Dulu sekali lebih dari mungkin 20 tahun yang lalu, ketika saya mendengarkan uraian, cerita ini berkesan untuk saya dan menjadi renungan hidup saya. Ternyata memang hidup ini harus kita perjuangkan supaya jadi orang baik dan benar. Jadi ceritanya dulu ada satu kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini punya permaisuri. Permaisurinya cantik, rajanya juga baik. Tapi lama setelah menikah belum ada keturunan. Sampai rajanya berdoa, istrinya berdoa, dan akhirnya satu hari mereka benar-benar bisa mempunyai keturunan. Ketika punya keturunan, keluarganya senang sekali. Ketika senang, anak ini bertumbuh dan dibawa punya sekolah belajar. Karena dia anak raja, ya, maka sekolahnya atau belajarnya khusus. Brahmana terbaik di zaman itu, ya, petapa terbaik di zaman itu diundang. Guru-guru hebat diundang ke kerajaan untuk mengajar berbagai macam pengetahuan kepada anak ini. Menjadi anak yang cerdas, tetapi anak ini ada yang apa kurangnya? Etika, kemoralan, sikap-sikap yang baik. Kadang banyak ibu dan bapak orang cerdas, tetapi kurang punya etika, kurang punya sikap moral yang baik. Makanya penting sekali mengajak keluarga kita dan anak anak supaya terdapat pendidikan agama Buddha. Karena kalau mungkin di tempat-tempat lain cuma dapat pengetahuan. Ya. Ibu bapak saudara-saudari, berikutnya banyak para gurunya yang melapor ke raja. Ya, anak Baginda itu sangat cerdas luar biasa. Tapi anak Baginda harus diberikan pelajaran tentang etika, tentang kemoralan. Oh, lalu dia memanggil penasehat raja. Penasehat raja lalu ditanya, bagaimana caranya supaya anak saya ini jadi anak yang baik? Oh, kata penasehat raja, coba kita cari guru yang bisa mengajarkan tentang kebaikan, tentang kemoralan. Oh, di mana itu kira-kira? Oh, itu kita cari, coba di kerajaan ini. Sudah, oke, kita cari. Tapi kasih tahu anak saya, kamu harus belajar lagi. Awalnya anak ini nggak mau lagi, buat apa sih? Saya udah pintar, sombongnya demikian. Kemudian dicari. Setelah dicari dapat. Para prajurit mencari ke desa-desa. Siapa yang dibilang bijaksana di desa itu? Dapat seorang pertama yang tinggal di dalam hutan dan dia tinggal di atas pohon. Ya, guru ini dikenal dengan nama petapa di atas pohon. Kemudian ketika itu prajuritnya datang ke guru ini, petapa ini, dan mengatakan, wahai sang guru, mohon berkenan mengajarkan putra raja. Nah, karena petapa ini sudah lama tinggal di situ, ya, dan dia ingin menerima murid anak raja, dia ingin mengajarkan satu hal. Dia bilang kepada prajuritnya, boleh, silakan, tapi silakan pangeran yang datang ke tempatku. Ya. Jadi kesepakatannya begitu. Petapa ini mau mengajarkan putra raja dengan catatan putranya harus datang ke tempat. Sekaligus ingin menguji apakah sang putra ini sebenarnya mau serius belajar. Disampaikan kepada putra dari raja itu. Awalnya nggak mau, tapi karena ini instruksi dari raja, akhirnya mereka berangkat. Sang putra Baginda berangkat
ke tempat sang petapa. Ketika sampai di tempat sang petapa, karena tinggal di atas pohon, pangeran ini teriak-teriak, "Wahai petapa, turunlah engkau, ajarkanlah apa yang kamu tahu kepadaku." Apa yang terjadi? Petapa itu tidak menjawab, tidak mau turun dari tempatnya di atas. Sampai kedua kali diomong lagi, "Wahai petapa, turunlah engkau, ajarkanlah apa yang kau ketahui." Ya. Sampai ketiga kali mereka, para prajurit mengingatkan, "Pangeran, barangkali petapa ini ingin kamu lebih baik memintanya. Cobalah kamu turunkan nada suaramu." Akhirnya benar, diikutin tuh. Ya. "Wahai petapa, aku mohon kau dapat dulu ajarkanlah sesuatu yang kamu miliki." Akhirnya petapa itu, ya, pelajaran dari yang pertama adalah kadang kita di rumah juga Bapak suka ngomong sama pasangan, sama anak pakai apa? Teriak-teriak. Betul? Iya. Lalu ntar ada alasan lagi, habis anaknya nggak mau denger omong gitu kan. Hati-hati Ibu dan Bapak. Kadang kita sendiri yang mengkondisikan, ya, kita berucap kencang-kencang. Padahal sesungguhnya kita sudah berlatih, kita sudah dikasih tahu oleh guru dia. Jangan bicara kasar. Bahkan ya, kencang-kencang pun orang nggak suka. Betul? Iya. Ya, ini renungan buat kita. Kalau yang di rumahnya masih suka bicara yang kencang-kencang sama anaknya walaupun dekat, cobalah ingat ini. Saya harus perbaiki. Nah, kemudian setelah petapanya turun, si petapa hanya mengucapkan kalimat singkat seperti ini. "Wahai pangeran, ya, jadilah baik, jangan jahat." Itu doang. Apa? Jadilah baik, jangan. Seketika itu juga si pangeran ini tertawa. "Wahai petapa, hanya itu yang kau ajarkan kepadaku. Aku datang jauh-jauh dari kerajaanku ke tempat kamu. Kamu hanya mengucapkan jadilah baik, jangan jahat." Wahai petapa, dari anak kecil sampai nenek-nenek juga tahu kalimat itu dibilang. Kemudian apa yang dikatakan oleh petapa itu menambahkan, "Wahai pangeran, memang mungkin anak kecil juga tahu, nenek-nenek juga tahu kalimat itu. Tetapi apakah mereka sudah melakukan kebaikan? Sudah berusaha menjadi orang baik dan berusaha tidak jadi orang jahat?" Seketika itu juga si pangeran tersadar, ya, seperti tertampar, pok gitu. Iya, yang benar juga ya. Apakah selama ini engkau pangeran sudah jadi orang yang baik? Engkau menghormati orang yang lebih tua, engkau punya kerendahan hati, engkau tidak sombong. Ya. Ibu, bapak, saudara-saudari, sejak saat itu si pangeran memohon supaya sang petapa ini bisa menjadi gurunya dan terus mengajarkan hal-hal yang membuat dia jadi lebih baik. Kadang kita merasa apa ya Bapak? Kadang kita merasa tahu banyak atau banyak tahu. Kita merasa hebat, bisa berbagai hal. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bahwa apa yang kita lakukan itu belum tentu belum tentu benar Ibu dan Bapak. Makanya jadi orang baik dan jadi orang sesuai kebenaran itu butuh proses. Ya. Artinya apa? Kita harus datang ke tempat ini. Kita harus mendengarkan dhamma supaya dapat pengetahuan, supaya dapat kebijaksanaan. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, sudahkah kita naik kelas dalam hidup? Ya, seperti yang lalu Romo Kartika bilang, kita itu rapotnya buruk, ya. Sehingga apa? Kalau ujian nilainya buruk, kita nggak naik-naik. Ya, sehingga apa? Kita masih terus dalam lingkaran samsara. Tetapi pada hari ini saya ingin menggambarkan bahwa sudahkah kita naik kelas dalam kehidupan? Artinya apa? Semakin hari semakin baik, semakin bahagia, semakin hari kita semakin benar hidupnya. Dan kita menjalani kehidupan ini dari waktu ke waktu. Ada orang yang setelah mendengar mau merenungkan dan mempraktikkan dhamma. Ada orang yang setelah mendengar tapi belum tentu mau merenungkan dan mempraktikkan dhamma.
Betul? Iya, begitu Ibu dan Bapak. Ini nih Romo baru ngomong tadi nih, hari ini hari Minggu, ya, tentang bahwa kita harus sabar, kita harus perhatian, kita harus sayang sama keluarga. Tapi ntar sampai rumah melihat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, udah lupa damai. Ya, makanya Ibu dan Bapak, supaya kita naik kelas dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan ini ya, saya bicara bukan dalam kehidupan yang datang. Yuk kita berusaha semakin hari semakin baik, jaga silanya makin baik, hidupnya makin happy, makin bahagia. Dan apa? Semakin benar. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang selama ini menyimpang, kurang sesuai dengan ajaran Buddha, kita tidak lakukan. Nah, Ibu bapak saudara-saudari, mulai dari mana penerapan ajaran Buddha? Mulai dari diri sendiri, kemudian yuk kita mulai ajak orang-orang terdekat. Siapa itu pasangan hidup kita, anggota keluarga kita. Umat Buddha, Ibu dan Bapak, bisa maju, bisa berkembang. Mulainya dari mana? Dari diri sendiri dan meluas kepada keluarga. Jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia. Ya, kalau di rumah ada permasalahan, coba kita renungkan bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam keluarga. Jangan lagi ada keributan. Ya, bukan hanya kita hafal Pancasila Buddhis, tapi kita juga merenungkan semoga hari ini keluarga kami harmonis. Ya. Dengan cara apa? Saya merenungkan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan kepada keluarga. Bukan menuntut keluarga supaya membahagiakan saya, tetapi saya yang berusaha membuat keluarga saya bahagia. Kalau istri misalnya membuat kita kesal, jengkel, ya kita renungkan, ini bagian dari kehidupan. Kita harus punya pemahaman yang luar biasa, dan kita coba mengingatkan pasangan hidup kita. Kalau sulit Romo, cara yang lebih baik bagaimana? Ajak pasangan hidup kita datang puja bakti. Coba saya tanya, siapa di sini yang bawa pasangan itu juga? 1, 2, 3, 4, banyak juga. Mana kok pasangannya? Tunjuk tangan. Oh iya, oke. Ya. Jempol. Berarti memang sayang terus. Kalau dulu bagaimana Romo? Jangan putus asa, masih ada kesempatan minggu depan. Ya, bujuk aja, yuk, Beb, saya, ya, kita puja bakti, berbuat baik bersama-sama. Ya. Orang kadang kalau dinasihatin sama penceramah lebih mengenal, kadang lebih mengenal ketimbang dinasihatin sama pasangan. Ya, betul Pak. Mungkin begitu ya. Kalau kasih masukan kepada istri itu, kamu jangan begini, jangan begitu. Ada, kamu bisa aja gitu kan. Tapi kalau dikasih tahu sama penceramah, bisa jadi lebih mengerti, bahkan bukan lebih mengerti saja, lebih mau nurut. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, bagaimana menjadi umat Buddha yang baik dan sesuai kebenaran? Tentu belajar Dhamma. Dengan belajar Dhamma, kita bisa jadi umat Buddha yang baik dan sesuai kebenaran. Yang kedua adalah praktikkan. Setelah belajar Dhamma, praktikkan. Ada nggak orang ngomong yang hanya belajar Dhamma tapi tidak praktik Dhamma? Ada. Banyak tahu Dhamma tapi tidak ia praktikkan. Kalau saya sering mengilustrasikan seperti kita punya buku Dhamma tapi nggak pernah kita baca. Andai kata kita punya buku Dhamma nggak pernah kita buka dan kita taruh di etalase saja, ya itu seperti itu, tapi nggak pernah kita praktikkan. Sehingga apa? Dhamma itu hanya diperbincangkan. Bahkan Dhamma itu ada yang mengatakan hanya untuk membandingkan, seperti itu. Bahkan ada yang untuk merendahkan. Jangan itu, Dhamma itu kita letakkan. Dan yang ketiga adalah Dhamma itu juga untuk kita tembus. Menembus Dhamma artinya kita masuk harus tingkat-tingkat kesucian. Selama ini kita berusaha belajar praktik sampai suatu hari kita bertekad, semoga kita bisa menembus. Ya. Meditasi
meditasi yang kita lakukan, kita praktik dhamma. Baca buku dhamma, baca parita itu belajar dhamma. Termasuk praktik dhamma. Ya. Di belajar dhamma, praktik dhamma ini penting sekali. Ya, ini cara supaya kita jadi umat Buddha yang sesuai kebenaran dan kebaikan. Nah, berikutnya mulai dari langkah sederhana, ayo kita terapkan dalam keseharian kita. Ya, jangan lagi kita merasa dhamma itu sangat sulit dipastikan. Tidak, itu tidak apa-apa. Mulai setelah ini pulang, ya kita bahagiakan pasangan, kita bahagiakan keluarga kita, kita bahagiakan orang tua kita. Ya, mungkin ada yang di sini udah lama nggak ketemu papa mamanya mungkin jauh di sana. Coba video call, mumpung masih bisa. Kalau sudah pindah alam bisa nggak? Ya. Kadang banyak orang tua yang merindukan anaknya. Ya. Praktik dhamma, penerapan dhamma dalam keseharian, memancarkan cinta kasih dan kasih sayang, dan juga kita punya simpati dan batin seimbang. Ya, yang Romo Kartika sampaikan beberapa wihara kita pancarkan itu. Nah, selain itu Ibu dan Bapak, mulai dari mana praktik dhamma? Mulai dari diri sendiri. Yang pertama adalah tidak melakukan kejahatan dengan cara mengendalikan diri. Jaga indria kita, jaga sila kita. Ya. Bagaimana jaga indria kita? Kita kan punya panca indria dan satu indria, yaitu pikiran. Contohnya, ketika mata melihat, jangan sampai mata melihat memunculkan perasaan kalau tidak serakah, kebencian yang muncul. Romo bisa nggak Romo kalau melihat itu hanya sekedar melihat? Kita berusaha. Ini kita belajar ke dalam batin kita. Kebanyakan dari orang yang kurang kesadarannya ketika melihat terbawa arus perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau arusnya menyenangkan, biasanya yang berkembang adalah keserakahan. Kalau arusnya adalah tidak menyenangkan, biasanya yang berkembang adalah ketidaksukaan, kebencian. Kita itu terombang-ambing sama dua perasaan ini kebanyakan. Melihat orang karena persepsi masa lalu tentang orang itu tidak baik, kita langsung benci. Ya. Bahkan melihat sendalnya, kita nggak mau. Melihat orangnya, kalau duduk kebaktian, kalau bisa jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena kita punya kontak, dan kontak itu punya pengalaman masa lalu yang tidak baik, sehingga terbawa kepada perasaan, dan perasaan tidak nyaman, ketidaksukaan ini terus dan terus berkembang. Ya, maka jaga indria. Dengar yang tidak baik, ya hati-hati, karena bisa kontaknya kepada apa? Perasaan tidak menyenangkan. Tapi kalau dengar yang baik-baik, ingin lagi dan ingin lagi, seperti itu, dan lain sebagainya. Termasuk pencicipan, mencicipi. Kalau kita suka makan enak ya, di Taman Palem itu saya lihat ya, banyak sekali itu makanan. Dan biasanya kita mengolah makanan yang kita suka. Betul? Karena apa? Kita berusaha memenuhi nafsu keinginan kita. Ulang dan ulang lagi. Sehingga apa yang berkembang biak? Keserakahan kita. Bahkan untuk memenuhi nafsu keinginan kadang kita rela melakukan berbagai macam cara. Saya pernah dengar ada orang mau makan siang kerja Ibu dan Bapak kemana? Ke puncak. Hari Jumat orang-orang pada ibadah sholat. Yuk kita yang tidak sholat kita makan siang. Makan siang dari jam berapa? Ya udahlah, cincai. Bos nggak tahu kita makan siang dari jam 11. Dan pulang jam 2. Kemana? Itu di puncak tuh ada sate enak. Untuk memenuhi nafsu keinginan lidah, kadang kita melakukan berbagai macam cara. Ya, betul? Banyak orang yang begitu. Nah, Ibu dan Bapak jaga sila. Nanti kalau waktunya keburu saya juga mau cerita tentang kalau rumah tangga tidak bisa jaga sila, Ibu dan Bapak, rumah tangga bisa berantakan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak,
Yang kedua, selain kita berusaha mengendalikan diri, ya, kita juga berusaha banyak melakukan kebaikan di dunia ini. Lakukan kebaikan dengan cinta kasih dan kasih sayang. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya memberi. Ya, dari zaman Buddha banyak umat Buddha yang mengerti tentang makna memberi dan mau melakukan pemberian, bahkan pindah patah. Saya lihat Instagramnya sama Hidam ya, ada pindah patah, betul? Manfaatkan ibu dan bapak, apalagi misalnya ibu bapak tidak terlalu jauh wihara dengan rumah. Manfaatkan hal itu untuk kebaikan. Ayat seperti ini pun akan bermanfaat kalau kita datang. Sebenarnya tinggal kita mau atau enggak. Kalau kita mau ibu dan bapak dan jadikan kebaikan itu kebiasaan, maka itu jadi hal yang positif. Kita tidak perlu khawatir setelah kehidupan ini kita mau lahir di mana, karena kita sudah membiasakan hal-hal yang lain. Seperti itu. Kemudian bahkan di zaman Buddha ada binatangnya, ada hewan seperti monyet, ada gajah, mau berbuat baik. Seperti itu. Maka ibu dan bapak berusaha banyak melakukan kebaikan, ya, memberi latihan untuk melepas ibu dan bapak. Oke, Coach Stephen bisa bantu lagi. Ya. Nah, itu. Esensi dari memberi sesungguhnya adalah yang paling mulia untuk melepas. Di level-level tertentu orang memberi untuk mengharap, tapi di level yang tinggi memberi untuk melepas. Kemudian ibu dan bapak, ya, saya dibantu lagi. Ini contoh-contohnya ya. Ada yang berbakti sama orang tua, ya, function, puja bakti, ini juga kebaikan. Kita sekarang sedang melakukan kebaikan. Nah, yang berikutnya, ya, pasti dong. Tadi di awal pengantar ceramah saya mengucapkan karaboka lewat kocak sambil bicara karena kalian ada masalah etama dalam utama. Ini adalah salah satu praktik supaya kita dapat berkah utama. Kalau minggu lalu Romo Kartika bilang ya, patir pada sawah soca, ya, tinggal di tempat yang sesuai, berkati bersama baik di masa lampau, itu jadi berkah utama. Dan ada berkah utama lain, yaitu dengan cara kita memiliki rasa hormat dan berendah hati. Gak semua ibu dan bapak orang mau punya rasa hormat sama orang lain, sama orang yang lebih tua, sesama yang usianya maupun kita sama yang muda. Belum tentu kita punya rasa hormat. Rasa hormat itu penting ibu dan bapak. Karena apa? Dengan kita memiliki rasa hormat kepada orang lain, berarti kita menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sendiri. Bahkan Buddha di dalam satu Dhammapada mengatakan siapa yang menghormat orang lain, ya, akan berkembang pada bica Buddha pacaino cataro dan mawadati ayu wano sukma. Dia yang melakukan penghormatan kepada orang lain akan berkembang 4 hal. Usia yang panjang, dia memiliki rupawan, ya. Kalau yang cantik, nah, kalau yang laki-laki tampan, kalau yang wanita cantik, terus ayu warna suka, dia memiliki kebahagiaan, akan memperoleh kebahagiaan dan dia akan memiliki kekuatan. Kalau dia menghormat orang lain. Dan jangan lupa rendah hati. Andai kata kita berkelimpahan materi, kita tidak boleh mengecilkan orang lain. Ya. Andai kata kita sudah bisa, sudah pandai, kita tak boleh sombong. Betul? Ibu bapak berusaha rendah, kemudian merasa puas atas apa yang sudah dimiliki. Kita puas dalam kehidupan ini atas apa yang kita sudah peroleh. Boleh nggak Romo kita punya banyak keinginan? Silahkan ibu dan bapak, tetapi ingat punya potensi penderitaan. Ya, ada konsekuensinya kalau kita punya banyak keinginan. Kalau tidak tercapai, siapkah kita dengan penderitaan? Kemudian ingat budi baik orang. Nah, ini penting. Ya. Karena jadi umat Buddha, kalau kita mau menerapkan ajaran Buddha dalam keseharian, ingat budi baik orang. Siapa di sini yang tak pernah dibantu sama orang? Pasti pernah dibantu sama orang. Ya. Kita pernah dibantu orang tua kita.
kita pernah dibantu saudara-saudara kita pernah dibantu teman kita pernah dibantu dengan orang-orang lain di sekitar kita. Dan karena mereka telah melakukan kebaikan, berusaha kita bertekad untuk kembali berbuat baik untuknya atau untuk orang lain. Contoh misalnya, saya dikasih air nih sama pengurus, saya harus ingat budi baik orang itu. Saya harus ingat budi baik pengurus wihara ini. Bagaimana caranya? Suatu hari kalau saya jadi pengurus di wihara lain, saya harus berusaha juga memberi kebaikan untuk orang yang datang. Bahkan bukan hanya satu botol di bulan Bapak, tapi lebih. Jadi, sehingga apa? Tidak lagi kita mungkin jadi kikir. Karena apa? Karena kita punya satu konsep prinsip, saya harus berbuat baik kepadanya juga kepada orang lain. Karena apa? Kita punya apa? Utang budi. Seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, termasuk juga mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai menjadi dhamma. Kemudian ibu dan bapak, penerapan ajaran Buddha dalam keseharian juga berusaha membersihkan batin dengan cara bermeditasi. Dan masalah ini sangat nyaman ibu dan bapak untuk berlatih. Dan banyak wihara yang sudah melaksanakan program-program latihan meditasi setiap minggu di hari yang berbeda. Saya tidak tahu apakah di wihara ini juga ada sih? Belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Ya, bahasanya positif. Boleh nggak Romo? Sangat bagus kalau wihara-wihara itu melaksanakan program meditasi. Misalnya hari Selasa, hari Rabu, misalnya di sela-sela dalam hari Senin sampai dengan hari ini. Kenapa? Supaya kita punya kondisi batin lebih baik. Orang bisa melakukan keburukan karena apa? Karena dia tidak dilatih ibu. Dia bisa melakukan keburukan karena dia tidak dilatih meditasi. Romo, saya bisa mengendalikan diri. Bisa mengendalikan diri, tetapi mudah sekali kotoran batin itu muncul, berkembang. Ya, sehingga apa? Kita sangat sulit. Orang yang tidak terbiasa meditasi, seolah-olah hidup ini tidak ada masalah, seolah batinnya sehat. Tapi ketika dia duduk meditasi, dia baru tahu betapa kotoran batin itu bisa menguasai batinnya, bahkan bisa mempengaruhi kondisi fisiknya atau jasmani. Oh Romo, saya aman-aman aja Romo, ya saya nggak meditasi, ya sehat-sehat aja Romo. Tetapi tiba-tiba ketika disempet, ya mungkin orang marah, wah itu baru tua cas gitu. Tapi orang yang meditasi menyadari itu, betapa batin itu sangat luar biasa. Makanya ibu dan bapak perlu, kalau saya berusul, bolehlah wihara sama kita ini ada program meditasi misalnya seminggu sekali. Di beberapa wihara saya menemukan sudah ada itu, dan itu hasilnya bagus. Walaupun di awal-awal itu perlu perjuangan. Yang mau meditasi 2 orang, 4 orang, tapi masih bagus gak? Bagus, daripada tidak sama sekali. Atau kalau tidak, di rumah. Romo kalau di rumah susah, Romo kalau bersama-sama di wihara perjuangannya seperti lebih ringan gitu kan, misalnya gitu kan. Iya, memang ada kondisi-kondisi seperti itu. Kalau meditasi bersama bisa tahan. Tapi kalau di rumah gangguannya lebih banyak. Seperti itu. Jadi bolehlah kalau misalnya mau. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, dengan membersihkan batin, coba berusaha moha itu bisa kita kurangi. Kebijaksanaan bisa berkembang. Maka berlatihlah meditasi. Ya. Oke, pasti kita bisa buka lagi. Dengan bermeditasi kita bisa mengendalikan diri dan mengembangkan kebajikan. Kita harus ingat ibu dan bapak, kebajikan dari bermeditasi itu juga luar biasa. Memang memberi materi itu kebajikan besar, tetapi dengan bermeditasi juga manfaat pahala kebajikannya juga sangat luar biasa. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Tiadalah mungkin orang bisa mencapai kebebasan kalau dia tidak bermeditasi. Tenang aja ya, seperti zaman dulu tiba-tiba setelah dicukur suci gitu kan. Sangat sulit. Seperti itu. Nah,
Ibu bapak saudara-saudari, kemudian kita akan lihat. Cek, boleh. Ayo praktik. Lanjut. Semua akan menjadi sia-sia bila kita melupakannya, tidak merenungkannya, tidak berusaha memperhatikannya. Sebaliknya, semua bermanfaat bila kita mengingatnya, merenungkannya, dan berusaha memperhatikannya. Nah, kata-kata ini juga penting untuk kita renungkan. Semua yang kita dengarkan ini tidak bermanfaat, Ibu dan Bapak, kalau cuma kita dengar. Tetapi ada tahap berikutnya, yaitu praktik. Ya, merenungkan dan mempraktik. Berikutnya, ketika seseorang berbuat baik, hendaklah dia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari menempuh perbuatan baik. Ini kata-kata Buddha. Nah, saya akan akhiri dengan satu cerita, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan masih cukup. Ada dua cerita yang saya sampaikan, tetapi karena saya pikir hari ini satu dulu sebagai penutup saya. Saya akan cerita tentang betapa orang itu harus menyadari kehidupan ini memang tidak pasti, tapi kematian itu pasti. Karena roh hati kan juga pasti mati. Jadi belum lama saya diundang acara malam setahun. Tapi karena saya ada jadwal lain, tapi saya pergi semuanya. Saya ingat sekali dengan umat ini. Jadi dulu saya diundang ceramah di satu wihara. Ketika saya diundang ceramah, saya datang bersama istri saya. Saya disambut sama pengurus di parkiran, disambut, ya. Namo Buddhaya, Romo, Namo Buddhaya, saya bilang. Dia langsung bilang begini, Romo, nanti saya dengar ceramahnya di luar ada masalahnya, Romo. Oh ya, kenapa? Ya. Karena wihara yang saya datangi ini adalah wihara persegi 8. Persegi 8 yang banyak kaca. Dan kalau kacanya dibuka tuh bisa kedengeran ceramahnya sampai luar-luar. Kalau ada masalah, wihara ini kan tertutup nih. Jadi ketika di luar ada masalah, orang akan sangat sulit mendengarkan kecuali ada speaker di depan. Kenapa? Ya Romo, karena saya lagi sedikit batuk, dia bilang kalau saya sakit. Oh ya, tidak apa-apa. Saya kenal orang ini udah lama, rajin kebaktiannya, jadi pengurus wihara. Kalau ada donor darah dia ikut, ada bantai dia, dana makan, rajin lah pokoknya dia. Usianya sekitar 50 Pak. Udah, saya ceramah biasa. Sebelum saya ceramah tuh ada lagu Buddhis. Istrinya yang minta lagu Buddhis. Bersukacita nyanyi lagu Buddhis sudah. Terus setelah saya ceramah malam waktu itu jam 9 saya selesai ceramah, saya pulang. Besokan paginya Ibu dan Bapak, saya tidak menyangka saya di WA. Romo, nanti malam nanti malam tuh malam Minggu berarti kan. Karena saya ceramahnya juga. Nanti malam Romo mohon baca parita ya, kembang siapa? Disebut namanya. Pokok ini, saya bilang, saya baru ketemu, ngobrol kata saya. Iya Romo, semalam itu setelah puja bakti, pas udah pulang dia mungkin mau ke pagi, mungkin sekitar jam 2 jam 3. Ternyata dia punya batuk makin parah. Bisa batuk makin parah ya, mungkin banyak hal kita tidak bisa mungkin pastikan. Akhirnya ngedrop Ibu dan Bapak, ngedrop jatuh, dicarilah kendaraan buat ke rumah sakit. Dapat kendaraan karena kan susah pagi-pagi dia nggak punya kendaraan mobil, cari ke tetangga-tetangga. Pas diantarin, pas di tengah jalan udah lewat, udah meninggal. Jadi nggak buru sampai rumah sakit, ya meninggal. Sudah pulang kan. Saya dapat cerita ini, wah, jadi saya baca parita dalam minggunya. Saya ketemu dengan istrinya. Saya tahu itu istrinya karena saya nggak tahu awalnya yang mimpin lagu siapa. Ternyata
setelah saya lihat, oh ternyata istrinya meninggalkan 2 anak, seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, betapa kehidupan itu singkat. Jadi malam itu adalah malam terakhir dia melakukan ujian bakti. Malam itu adalah malam terakhir dia mendengarkan dhamma dari saya. Ibu bapak saudara-saudari, bisa jadi ibu dan bapak kadang orang suka meremehkan perbuatan baik, melalaikan perbuatan baik, orang masih mau berbuat jahat. Kenapa? Karena banyak orang menganggap saya pasti umurnya panjang. Itu Pak. Malah Senin saya masih pasti ketemu nih, ya. Padahal ibu dan bapak belum tentu ibu dan bapak. Bisa jadi nanti malam, esok hari, atau mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, bahkan seminggu, kita harus mengakhiri hidup kita. Kadang orang banyak percaya diri bahwa dia bakalan usia panjang. Walaupun kita berdoa ibu dan bapak, usia kita semoga panjang, ya. Yang namanya kehidupan memang tidak pasti, tapi kematian itu pasti. Dan ketika kematian itu datang, dia seperti pencuri. Tidak memandang dia masih muda, dia udah tua, dia sakit-sakitan, dia sehat. Gak mungkin lah orang sehat meninggal. Gak ada cerita begitu ibu. Makanya ya, inilah salah satu motivasi saya ingin melakukan kebajikan. Entah diundang baca parita, kematian, entah keberkahan, entah diundang ceramah, ya sebisa mungkin ibu dan bapak saya ambil. Kenapa? Karena besok saya belum tentu bisa ibu bapak seperti itu. Ibu bapak kalau sekarang punya uang, ibu bapak berusaha dengan penuh keyakinan, saya relakan dana ini. Ya, setelah ini kan ada acara dana ya, stikernya tuh. Ya. Kantong dananya udah siap. Kita harus yakin ibu dan bapak. Benar ibu dan bapak. Kenapa? Bisa jadi kebajikan pagi ini loh, kebajikan akhir kita loh. Jadi jangan mikir-mikir harus saya dana apa jangan ya. Saya dananya udah segini aja lah, mungkin saya besok masih hidup, saya masih bisa dana lagi. Belum tentu ibu dan bapak. Benar, ini untuk menumbuhkan keyakinan ibu dan bapak bahwa perbuatan baik itu memang ya harus kita upayakan. Benar dari ibu dan bapak. Saya mau berpikir, bukan saya pesimis, saya berpikir mungkin usia saya tidak sepanjang orang-orang kebanyakan ibu dan bapak. Gitu. Mending berpikir begitu ibu dan bapak, sehingga kita jadi termotivasi untuk sadar, tidak berbuat jahat, mau berbuat baik. Ketimbang kita masih ada lah besok-besok lah, minggu depan ya kita masih bisa kebaktian. Padahal minggu depan belum tentu kita kebaktian. Jadi manfaatkan kehidupan ini dalam sebaik-baik. Nah, si kokoh yang meninggal ini sempat dipesan sebelum meninggal, seperti ada sesuatu hal yang memang dia mau sampaikan. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada istrinya, ingin mengundang seorang biku yang dia kenal baik, yang menjadi pembimbing dia, dan mengundang Romo Suhendri untuk makan siang. Itu pesannya sebelum meninggal. Jadi sebelum malam 7 hari Bapak Ibu, keluarga udah minta saya. Pada waktu saya datang baca parita malam kembang, jadi minta saya, Romo ada pesan dari mendiang sebelumnya bahwa ingin mengundang Bante A gitu. Romo, dia ingin undang Bante karena dia ingin ajak Bante makan siang di rumah kami, ya karena si Kokoh senang bisa berbuat baik suatu hari, dia ingin undang Bante sama Romo Suhendri. Kenapa? Romo Suhendri juga baik sama si Kokoh, ya, jadi bersama-sama makan siang. Akhirnya sebelum malam 7 hari, pada waktu sebelum malam 7 hari, saya dan Bante itu diundang dan lakukan perubahan. Saya meyakini dengan harapan baik itu yang dia utarakan kepada istrinya mengkondisikan kebahagiaan. Setiap saya ceramah ini kadang-kadang saya saya selalu mendoakan agar si Kokoh ini berbahagia dimanapun berada. Dan yakin kalau orang udah banyak berbuat baik ibu dan bapak, yakin saya yakinnya kelahirannya tidak rendah. Ya. Kita merasa tidak yakin. Karena apa? Karena kita punya perilaku yang buruk, kebajikan kita kurang. Seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi renungan.
pagi menjelang siang